Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali beraya di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran dan Ijaz Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan petunjuk pada manusia, untuk memberikan jalan yang terang. Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia ke arah dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan kepada keimanan Allah SWT dan risalahnya. Al-Quran juga memberitahukan kejadian-kejadian yang telah lalu, kejadian yang sekarang, dan berita-berita yang akan datang. Sebagian besar Al-Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini. Akan tetapi pada zaman dahulu, pada kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW yang telah mengalami berbagai banyak peristiwa, dan bahkan di beberapa peristiwa tersebut dapat atau sukar dicapai oleh panca indera, di mana mereka menanyakan kepada Rasulullah mengenai hukum Islam terhadap peristiwa tersebut. Nah, maka turunlah Al-Quran untuk menjawab sebab-sebab dari kejadian tersebut, di mana inilah yang disebutkan dengan asbabun nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangnya terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangnya terjadi sesuatu bisa disebut dengan asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya ungkapan asbabun nuzul tersebut khusus atau lebih spesifiknya kepada Al-Quran, atau bisa sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbabul wurud yang merupakan sebab-sebab turunnya suatu hadis. Nah, sedangkan secara terminologi, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban, sehingga Al-Quran turun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian lafaz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Nah, yang pertama, sababun nuzulul hajihil ayah. Nah, apabila ada kata-kata ini pada suatu peristiwa, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa peristiwa tersebut merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Nah, yang kedua, tidak menggunakan kata sabab seperti di atas, akan tetapi menggunakan ungkapan lain seperti fa'anjaltu atau fa'anjalallah. Nah, yang dimulai dengan huruf fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul. Dan yang ketiga, ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sababa, nah, dan tidak juga menggunakan fa setelah peristiwa. Akan tetapi ia menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Nah, hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada dua kemungkinan. Mungkin asbabun nuzul atau juga mungkin tidak. Dan yang terakhir, untuk menentukan peristiwa yang menjadi asbabun nuzul suatu ayat, ungkapan-ungkapan di atas perlu menjadi pertimbangan dan perhatian seorang mufasir. Artinya, seorang mufasir dalam mencari asbabun nuzul suatu ayat hendaklah merujuk kepada peristiwa yang mengandung ungkapan yang terdapat pada poin 1 dan 2 atau yang satu yang di atas. Adapun urgensi dan kegunaan asbabun nuzul itu adalah yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam mengungkap pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi dengan asbabun nuzul ini kita dapat mengetahui pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang dijelaskan oleh asbabun nuzul tersebut. Kemudian memudahkan
untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati yang mendengarnya. Selanjutnya, mengenai ijaz Al-Quran, itu adalah suatu mukjizat yang berkaitan dengan Al-Quran, di mana pengertian mukjizat tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, kata mukjizat ini berasal dari bahasa Arab al-azaza, azaza ya, yang berarti itu melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut Mana Al-Qatan, ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah SWT, dengan menampakkan kelemahan-kelemahan orang-orang Arab yang menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Nah, menurut Ali As-Subuni, ijaz ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Nah, maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabiannya. Nah, dan yang terakhir menurut Muhammad Bakar Ismail, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti tantangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabinya sebagai hujah, sebagai bukti kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diembannya yang bersumber dari Allah SWT. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga definisi di atas, dapat dipahami ijaz dan mukjizat itu dapat dikatakan melemahkan. Hanya saja pengertian ijaz itu lebih spesifik, yaitu kepada Al-Quran. Nah, sedangkan mukjizat dia menegaskan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh manusia secara keseluruhan. Unsur-unsur mukjizat menurut Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan 4 unsur mukjizat, yaitu yang pertama itu hal atau peristiwa yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh panca indera manusia. Nah, jadi unsur-unsur mukjizat itu yang pertama tadi merupakan kejadian yang dapat atau tidak susah untuk dipahami oleh kita sebagai manusia secara umum. Dan yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang nabi. Nah, yang artinya itu sesuatu peristiwa luar biasa tersebut muncul atau berkenaan dengan seorang nabi. Nah, jadi mukjizat itu dilakukan oleh nabi ya, bukan dari kita yang sebagai umum ini. Kemudian yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Nah, jadi ini juga dapat menantang bagi orang-orang yang dahulu yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW, terutama Bani Quraisy ya, yang menyangkal kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW pernah menantang para Bani Quraisy dengan satu surat yang dimana dijelaskan di dalam firman Allah SWT di dalam Quran surah Yunus ayat 38, yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, pada masa itu kita ketahui bahwa bangsa Arab itu adalah merupakan parahnya ahli bahasa atau balaghah ya. Jadi mereka itu ahli-ahli bahasa. Namun keunggulan yang mereka miliki itu membuat mereka tidak mampu mendatangkan tandingan Al-Quran. Nah, jadi tadi kan sudah diberikan tantangan kepada Bani Israel untuk membuat suatu ayat atau suatu surah yang semisal dengan Al-Quran, namun mereka itu gagal untuk menjawab tantangan tersebut. Contoh dari asbabun nuzul
yang berupa teguran Allah kepada Nabi mengenai suatu riwayat yang menceritakan beberapa orang Quraisy yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, tentang Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku, akan aku ceritakan. Nah, beliau pada saat tersebut tidak mengucapkan insya Allah, atau artinya itu jika Allah menghendaki. Nah, pada keesokan harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Nabi Muhammad tidak dapat menjawab pertanyaan dari para Quraisy, orang-orang Quraisy, sehingga turunlah wahyu. Nah, di mana wahyu tersebut di surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 ya, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku, aku memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, jadi itu merupakan contoh dari asbabun nuzul, di mana tadi kan dijelaskan bahwa pada suatu hari Nabi didatangi oleh orang-orang Quraisy mengenai jawaban tentang roh, kejadian Ashabul Kahfi dan tentang kisah Zulkarnain. Nah, namun Nabi Muhammad SAW mengatakan datanglah besok pagi tanpa mengucapkan insya Allah. Nah, sehingga turunlah ayat Al-Kahfi tadi yang menegur bahwa Nabi bahwa jika mau melakukan sesuatu itu dihendaknya menggunakan kata-kata insya Allah. Nah, demikian Baraya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.